الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah sekalian, teman-teman ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan rahmatnya yang terus tercurahkan kepada kita semua, sehingga kembali Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di majelis ilmu, di tempat yang mulia, dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Fikih Sirah Nabawiyah, mendulang hikmah dari perjalanan hidup manusia yang terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, alhamdulillah kita telah menyelesaikan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang telah kita kerjakan dari kebaikan-kebaikan ketaatan kita selama di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita di kehidupan akhirat nanti. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Dan ingat teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, kita masih di bulan Dzulhijjah, masih berada di bulan yang mulia, bulan yang kita tahu bersama amal-amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan yang kita kerjakan, maka ganjarannya akan dilipat gandakan pula oleh Allah Subhanahu wa taala hukumannya. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, sekedar mengingatkan kepada anak pribadi dan kepada teman-teman sekalian ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana beliau pernah mengatakan, innal mu'min yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahtal jabal. Orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka senantiasa melihat dosa-dosa mereka itu seperti mereka duduk di bawah sebuah gunung, dan mereka merasa khawatir, merasa takut jangan sampai gunung tersebut menimpa mereka. Wa innal fajira yara dhunubahu kadhubabin waqa'a 'ala anfihi. Sebaliknya, kata beliau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, orang-orang yang melakukan dosa dan maksiat, mereka melihat dosa-dosa tersebut seperti lalat yang menempel di hidung mereka, dan kemudian mereka singkirkan lalat tersebut dengan tangan mereka. Jadi mereka meremehkan dosa dan maksiat. Sehingga sekali lagi kami ingatkan untuk diri kami dan kepada teman-teman sekalian, kita berada di bulan Dzulhijjah, masih berada di bulan yang mulia, maka teruslah istiqomah di dalam melakukan perkara-perkara yang bisa mendatangkan cinta dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, insyaallah kita akan melanjutkan
Kajian kita masih pada pembahasan tentang perang pertama di dalam Islam, perang yang merupakan penentu apakah Islam itu akan berlanjut atau sebaliknya. Kita masih membahas tentang perang Badar, Ghazwatul Al-Badar Al-Kubra, dan telah kita sebutkan pada pertemuan terakhir tentang perang Badar ini, perang yang terjadi pada hari Jumat di bulan Ramadan, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya sebab terjadinya perang Badar ini, perang pertama di dalam Islam, karena Nabi SAW mendengar kedatangan Abu Sufyan dengan membawa harta yang sangat banyak, dengan 1000 unta yang dibawa oleh Abu Sufyan ketika itu, dengan harta sebanyak 50.000 dinar. Dan Nabi SAW ingin merampas, ingin mengambil harta tersebut. Kenapa? Karena ini adalah hartanya orang-orang beriman, hartanya sahabat-sahabat Nabi SAW yang mereka tinggalkan ketika mereka meninggalkan Mekah untuk berhijrah ke kota Madinah. Dan kondisi ketika itu masih dalam kondisi perang, permusuhan yang terjadi antara orang-orang musyrik dengan kaum muslimin. Maka wajar Nabi SAW ingin mengambil hak-hak mereka, hak-hak sahabat, harta-harta sahabat yang diambil, dirampas oleh orang-orang musyrik ketika itu. Nah, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, kita sampaikan juga pada pertemuan sebelumnya jumlah pasukan kaum muslimin ketika itu berjumlah 319 dari sahabat-sahabat Nabi SAW yang terbagi dari kalangan Muhajirin dan golongan Al-Ansar. Dan teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, pada pertemuan juga sebelumnya kita sudah sebutkan beberapa sahabat yang tidak ikut perang Badar bersama Nabi SAW. Jadi teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, ada beberapa sahabat yang tidak ikut berperang bersama Nabi SAW dalam perang Badar ini. Di antaranya siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Ketika itu beliau sedang merawat istrinya yang sedang sakit, Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, Talha bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, yang keduanya diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mencari informasi tentang kedatangan Abu Sufyan, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kabar bahwasanya Abu Sufyan sudah mendekati Badar ketika itu. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertolak ke Badar, sehingga Talha bin Ubaidillah dan Sa'id bin Zaid tidak ikut serta bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Abu Lubabah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Beliau dikembalikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di tengah perjalanan, kemudian dikembalikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah untuk mengurusi atau menjaga kota Madinah yang sebelumnya itu diwakilkan kepada Abdullah bin Ummi Maktum, seorang tunanetra yang tidak bisa melihat. Di antaranya ada Abu Umamah bin Tha'labah Al-Ansari, ada Asim bin Adi Al-Ajalani, ada juga Al-Harith bin Simmah, ada Khawwat bin Jubair, ada Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhum yang tidak ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya juga Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhumah. Ini beberapa sahabat yang tidak ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar. Dan kita juga
sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa tujuan Nabi SAW adalah untuk menghalangi mereka, menghadang mereka, bukan untuk berperang. Dan ketika itu pasukan Abu Sufyan yang mengawali harta-harta mereka, jumlahnya itu hanya sedikit, tidak lebih dari 70 pasukan. Sehingga Nabi SAW tidak memanggil semua sahabat-sahabat untuk ikut bersama beliau SAW dalam perang ini. Hanya beberapa sahabat saja yang siap dengan kendaraan-kendaraan mereka. Baik, teman-teman sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah. Nah, ada beberapa sahabat yang hadir ketika itu tapi tidak ikut berperang, tidak terjun berperang bersama Nabi SAW, tapi mereka hadir, ya. Bahkan kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, ada seorang sahabat yang hanya sekedar melihat-lihat saja peristiwa itu, perang itu, tapi syahid, ya. Orang tersebut syahid. Siapa sahabat tersebut? Siapa sahabat tersebut? Tidak ada yang tahu. Belum saya sampaikan. Oh, belum ya? Oh iya. Taib. Di antara sahabat yang hadir perang Badar namun tidak ikut berperang, di antaranya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik khadimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ikut hadir ketika itu, tapi tidak mengangkat senjata, tidak ikut berperang, ya, ikut serta berperang melawan orang-orang musyrik, hanya sekedar hadir saja. Sebagian para ulama menyebutkan kenapa beliau tidak ikut serta berperang bersama Nabi SAW padahal beliau hadir ketika itu, karena usia beliau yang masih kecil, dan tugas beliau ketika itu adalah melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tahu bersama, dan ini kita telah sampaikan pada pertemuan sebelumnya, insyaallah kita akan sebutkan, ada beberapa sahabat yang masih kecil tapi ingin ikut serta bersama Nabi SAW, dan itu pun tidak diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena pada perang Badar ini Nabi SAW menginginkan sahabat-sahabat senior, sahabat-sahabat yang dewasa, yang kuat. Jadi Nabi SAW tidak mengizinkan sahabat-sahabat yang umurnya masih kecil. Jadi Anas bin Malik diantaranya, kesibukan beliau juga melayani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ada sahabat yang dia hadir ketika itu, tapi hanya sekedar apa? Melihat perang saja. Tapi subhanallah, teman-teman sekalian, kalau Allah inginkan orang tersebut syahid, maka orang itu akan mendapatkan kemuliaan. Beliau adalah Harithah bin Suraqah radhiyallahu taala anhu. Ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, anna Harithah bin Rubai' atau Harithah bin Suraqah ketika itu ja'a yauma badrin nadzaran wa kana gulaman. Beliau datang menyaksikan perang Badar dan ketika itu umurnya masih lagi. Faja'a sahmun gharbun fawaqa'a fi sugrati nahrihi faqatalahu. Ketika beliau radhiyallahu ta'ala anhu melihat peristiwa tersebut, hanya sekedar melihat, tiba-tiba ada panah yang kesasar yang kemudian mengenai kerongkongan beliau dan beliau wafat ketika itu. Ya, kita tahu bagaimana ya perang itu dengan panah. Ya, kalau kita sekarang dengan senjata di mana itu peluru terbang di atas kepala kita. Ya, ada peluru yang nyasar, jadi ada panah yang nyasar ketika itu kemudian mengenai beliau dan beliau wafat. Dan beliau dikategorikan sebagai seorang yang mati syahid. Dan ini salah satu kemuliaan perang Badar, dan kita telah sebutkan ya beberapa keistimewaan perang Badar. Ada beberapa
Ada berapa keistimewaan perang Badar? Ada 4. Apa saja itu keistimewaan perang Badar? Pertama, orang yang ikut serta dalam perang Badar mendapatkan gelar apa? Badri. Jadi fulan al-Badri. Ketika antum mendapati ada nama seorang sahabat yang digelar dengan al-Badri, maka jangan ragu lagi bahwa sahabat itu pernah ikut perang Badar, perang pertama bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kedua, keistimewaan dari perang Badar apa? Orang-orang yang ikut berperang bersama Nabi SAW dalam perang Badar ini adalah sebaik-baik kaum muslimin, sebaik-baik pasukan. Bahkan malaikat-malaikat pun mereka adalah malaikat-malaikat terbaik. Yang ketiga, ya, dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun yang mereka lakukan dari kekeliruan, kesalahan, maka semua sahabat yang ikut perang Badar, dosa-dosa mereka telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kemuliaan Allah yang Dia berikan kepada hamba-hamba yang Dia kan kehendaki. Yang keempat apa? Di berapa tadi? Jadi 4 ya, pas ya? Yang keempat? Nah, keistimewaan dari perang Badar ini, malaikat-malaikat ikut serta membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Bagaimana persiapan kaum muslimin? Jadi kita sudah sebutkan beberapa sahabat yang tidak ikut perang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ada uzur syar'i, bukan karena disengajakan ya. Bagaimana persiapan kaum muslimin ketika itu? Nah, kaum muslimin ketika mendengar Abu Sufyan akan melewati Badar, maka mereka bersiap-siap dan kebanyakan mereka itu berjalan kaki. Mereka berjalan kaki keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ma'ahum 70 ba'iran yata'aqabunaha kullu thalathatin ala ba'irin. Kita tahu bagaimana keadaan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rata-rata mereka orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang miskin. Tidak semua mereka kaya raya. Nah, akhirnya apa? Dalam perang ini mereka membawa 70 unta. Nah, 70 unta, dan setiap unta itu ditunggangi oleh 3 orang sahabat. Bayangkan. Jadi tidak banyak unta yang mereka bawa menuju Badar ketika itu. Ya, Badar itu kira-kira dari Madinah ke Badar itu ada 120 atau 130 kilo. Yang jelas mereka akan melewati kota Madinah. Jadi jarak antara Madinah dengan Badar, tempat perang ini, ada sekitar 120 atau 130 kilo. Lumayan ya. Lumayan. Kira-kira kalau jalan kaki berapa jam itu? Berhari-hari. Ala kulli hal, itulah keadaan sahabat-sahabat Nabi SAW. Jadi mereka hanya membawa 70 unta. Satu unta itu untuk 3 orang sahabat. Nah, ini sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, di mana beliau mengatakan, kunna yauma badrin kullu thalathatin ala ba'irin kana Abu Lubabah wa Ali bin Abi Talib zamilai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud, ini sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih atau hasan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, kami pernah keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar. Setiap dari kami, ya, satu unta yang kami pakai itu untuk 3 orang. Dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama 2 orang sahabat. Siapa? Ali bin Abi Talib dan Abu Lubabah yang tadi kita sebutkan. Abu Lubabah al-Ansari radhiyallahu taala
anhu. Jadi Nabi pun sallallahu alaihi wasallam beliau menunggangi satu unta, tapi dengan apa? Dengan 2 orang sahabat. Karena apa? Satu unta untuk 3 orang sahabat. Nabi pun sama. Nah, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama Ali bin Abi Thalib dan Abu Lubabah. Nah, sekali lagi Abu Lubabah ini sedikit tentang Abu Lubabah ya. Abu Lubabah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, beliau dari suku Aus. Dan beliau, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, seorang sahabat yang pernah melakukan satu kesalahan, kekeliruan. Sahabat yang kita tahu menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan salah satu dari sekian sahabat yang ikut pada peristiwa Bai'at Aqabah yang kedua, yang dimana sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berjanji setia untuk membela dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya siapa? Abu Lubabah, belum pemimpin ya, dari suku Aus. Nah, beliau ada kisah tersendiri, pernah melakukan satu kesalahan, satu kekeliruan. Ini berangkat dari peristiwa perang Bani Quraidah. Ini pada tahun ke-5 Hijriah. Nanti setelah perang Badar, beliau radhiyallahu ta'ala anhu pernah diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi perwakilan kaum muslimin pada peristiwa perang Bani Quraidah. Jadi beliau sebelumnya kita sampaikan tadi pernah dikembalikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kan beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin ke perang ke mana? Ke Badar. Ikut bersama beliau, tapi di tengah perjalanan dikembalikan oleh Nabi untuk apa? Untuk menjadi wali kota Madinah, untuk mengawasi kota Madinah yang tadinya diberikan kepada siapa? Abdullah bin Umi Maktum, seorang tunanetra yang buta, yang kita pernah sampaikan kisahnya. Karena kekhawatiran Nabi SAW jangan sampai kaum musyrikin menyerang kota Madinah. Maka diutuslah siapa? Abu Lubabah ini. Karena Abu Lubabah Al-Ansari ini seorang sahabat yang kuat. Beliau seorang sahabat yang kuat, Masya Allah. Makanya diutus beliau. Nah, pada tahun ke-5 Hijriah kalau saya tidak salah, pada perang Bani Quraidah kan ada 3 suku Yahudi di Madinah, Bani Qainuqa, Bani Nazir, dan Bani Quraidah kan. Yang ini pada setelah peristiwa perang Khandaq, di mana kita tahu bersama Bani Quraidah ini pernah mengadakan apa? Perjanjian bersama kaum muslimin, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana perjanjian mereka untuk sama-sama membela Madinah ketika Madinah diserang. Ini pernah kita sampaikan. Banu Quraidah ini ketika mereka mendapatkan angin segar berita dari orang-orang musyrik bahwasanya orang-orang musyrik itu telah siap untuk menyerang kaum muslimin. Ini setelah perang Badar ya, Jadi Banu Quraidah ini mendapatkan kabar gembira dari orang-orang musyrik bahwasanya mereka siap untuk menyerang kaum muslimin dengan kekuatan yang besar. Sehingga akhirnya mereka apa? Yang tadinya mendapatkan atau tadinya terjadi perjanjian bersama kaum muslimin untuk menjaga kota Madinah, akhirnya mereka batalkan perjanjian tersebut. Mereka berkhianat mereka ini. Mereka ingin bergabung dengan orang-orang musyrik. Bani Quraidah ketika itu tinggalnya di pinggiran kota Madinah, ya, bukan di kota Madinahnya, di pinggiran kota Madinah. Akhirnya mereka apa? Membatalkan perjanjian tersebut. Bergabung mereka dalam perang Ahzab, perang Khandaq bersama orang-orang musyrik untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Nah, setelah perang Khandaq, singkat cerita ya, nanti akan datang peristiwa perang Khandaq ini.
di mana kaum muslimin diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka membuat parit yang besar berdasarkan usulan dari siapa? Sahabat Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu. Singkat cerita, Allah kirimkan angin yang dahsyat untuk memporak-porandakan mereka, orang-orang musyrik. Allah berikan kemenangan pada perang Khandaq. Nabi SAW setelah selesai dari perang Khandaq ini pulang ke rumah, meletakkan pedangnya. Tiba-tiba Jibril alaihissalam datang kepada Nabi SAW memberikan kabar bahwa Allah memerintahkan Nabinya SAW untuk menyerang Bani Quraidah ini. Akhirnya Nabi utus pasukan kaum muslimin. Nabi katakan, jangan ada di antara kalian yang sholat kecuali dia sholat di mana? Di Bani Quraidah. Jangan ada di antara kalian yang sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Sholat asar ketika itu kan, walaupun terbagi dua sahabat ini dalam menyikapi perintah Nabi SAW. Ada sebagian sahabat mengatakan artinya ini secara tekstual, maksudnya kita disuruh apa? Sholat asar di mana? Di mana? Di Bani Quraidah. Jadi apapun yang terjadi, pokoknya orang sholat asar di mana? Di Bani Quraidah. Itu kata Nabi berdasarkan ucapan Nabi. Sebagian sahabat tidak. Dorang katakan apa? Maksudnya apa? Kita disuruh segera untuk mempercepat langkah kita sampai ke Bani Quraidah. Artinya kalau kita dapati sholat asar di jalan, ya sudah kita sholat asar. Sholat di awal waktu. Tak lucu. Jadi sahabat-sahabat sebagiannya sudah, kalau begitu kita sholat asar. Karena kalau kita tunda nanti kita sholat maghribnya di mana? Di Bani Quraidah. Singkat cerita, akhirnya peristiwa ini sampai di telinga Nabi SAW, dan tidak ada satupun dari mereka yang disalahkan oleh Nabi SAW. Jadi ijtihad mereka. Yang sholat di Bani Quraidah silakan sesuai sabda Nabi SAW. Yang sholat di tengah perjalanan karena sudah mendapati sholat asar, ya silakan. Jadi tidak ada yang disalahkan oleh Nabi SAW. Selama itu sifatnya ijtihad. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian, sering saya ingatkan, dalam masalah ijtihadiyah kita harus berlapang dada. Jangan saling memaksa pendapat. Ya, apalagi kalau beda pendapat dimusuhi. Jangan. Selama itu bukan prinsip. Ya kalau prinsip tidak ada, harus satu. Kan seperti itu. Kalau ada kelompok yang mengkafirkan sahabat, ya tidak boleh kita artinya mengatakan ya tidak apa, berlapang dada. Tidak boleh. Paham ya? Ada yang melecehkan Nabi SAW. Tapi dalam masalah-masalah ijtihadiyah, permasalahan fikih, ya kita harus belajar untuk berlapang dada, untuk saling menghormati pendapat. Itu ingat ya, selalu saya tanamkan itu. Dalam masalah-masalah ijtihadiyah, kalau berbeda pendapat, jangan saling menyalahkan. Hargai pendapat tersebut selama masih dibangun di atas dalil, dan itu bukan perkara prinsip. Oke, kita kembali ke kisah tadi. Intinya Nabi katakan jangan sholat asar kalian kecuali di Bani Quraidah. Intinya mereka ingin menyerang Bani Quraidah. Setiba mereka di perkampungan Bani Quraidah, akhirnya mereka pun sahabat-sahabat menyerang. Mereka mengepung Bani Quraidah itu selama 25 hari, hampir sebulan. 25 hari, 25 malam mereka menyerang, mengepung Bani Quraidah dengan kekuatan kaum muslimin. Mereka pun tetap bertahan di dalamnya. Ya akhirnya karena mungkin persediaan sudah mulai menipis, kekuatan mulai melemah, ya dari Bani Quraidah ini, akhirnya mereka pun menyerah. Sudah, persiapan sudah menipis. Ini kaum muslimin menyerang. Bayangkan 25 hari mereka mengepung Bani Quraidah itu. Singkat cerita, mereka mengutus satu utusan kepada Nabi SAW. Mereka mengatakan kami menyerah. Ya. Tapi Nabi SAW mengatakan iya menyerah. Jadi mereka katakan ya Rasulullah, wahai Muhammad, kami menyerah, tapi
bebaskan kami, artinya kami akan tinggalkan tempat ini. Nabi katakan tidak, harus ada hukuman untuk kalian. Akhirnya utusan ini meminta satu perwakilan dari sahabat. Siapa? Abu Lubabah Al-Ansari. Kenapa mereka, orang-orang Yahudi, minta Abu Lubabah sebagai perwakilan nanti ingin berbicara dengan mereka di benteng mereka? Karena Abu Lubabah ini dulu sebelum masuk Islam sangat dekat dengan mereka. Karena Banu Quraidah itu dekat dengan suku Aus, dan mereka selalu membantu suku Aus untuk memerangi suku Khazraj. Nah, makanya Abu Lubabah ini dekat dengan mereka. Mereka minta Abu Lubabah untuk apa? Untuk dialog dengan mereka. Mudah-mudahan ada hasil kesimpulan. Singkat cerita teman-teman sekalian, datanglah Abu Lubabah. Mereka katakan, bagaimana kita menyerah saja sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW? Kata Abu Lubabah, iya, menyerah saja dan terima hukuman dari Nabi SAW. Kemudian mereka bertanya, apa hukuman yang akan diberikan kepada kami? Di sini kekeliruannya Abu Lubabah. Karena ketika itu setibanya Abu Lubabah di benteng mereka Banu Quraidah itu, anak-anak kecil mereka, wanita-wanita mereka menangis supaya Abu Lubabah itu apa? Merasa iba, kasihan. Oh, itu cara mereka, kenapa mereka undang Abu Lubabah. Pertama itu, kedua Abu Lubabah dekat dengan mereka, jauh tahu keadaan mereka. Nah, Abu Lubabah melakukan kesalahan ini. Kira-kira apa hukuman yang akan diberikan kepada kami oleh Nabi SAW kalau kami menyerah? Nah, di sini tergelincir Abu Lubabah radhiyallahu taala. Wajar ya, manusia biasa. Sahabat-sahabat itu orang yang tidak masuk. Dia katakan, tapi dengan isyarat. Apa kata apa yang disyaratkan oleh Abu Lubabah? Kalian akan dihukum begini. Artinya apa? Dihukum mati kalian. Ini ucapan, ini isyaratnya dari siapa? Abu Lubabah yang disampaikan kepada orang-orang Yahudi ketika itu. Akhirnya pun dia langsung merasa lemah dan mengucapkan astagfirullah. Ini rahasia. Kenapa disampaikan kepada mereka? Dan itu pun Abu Lubabah belum mendapatkan perintah dari Nabi SAW. Nabi belum mengatakan bahwa mereka akan dibunuh. Tidak. Itu merasa aduh, ini kesalahan yang fatal ini. Akhirnya beliau merasa lemas, astagfirullah, beliau merasa telah berkhianat kepada Allah dan berkhianat kepada Rasulullah SAW. Sehingganya turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatannya Abu Lubabah ini. Allah Jalla wa Ala turunkan firman-Nya di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-27. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takhunullaha war rasula wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian berkhianat kepada Allah, jangan pula kalian berkhianat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan berkhianat terhadap amanah-amanah yang diberikan kepada kalian, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian mengetahui hal tersebut. Gemetar dia. Turun ayat ini. Akhirnya apa yang terjadi? Dia pun pulang ke rumah. Segera dia pulang ke rumah. Ya. Segera dia pulang ke rumah. Dia ambil rantai. Dia bawa ke Masjid Nabawi. Dan dia mengikat dirinya di tiang Masjid Nabawi. Yang sampai saat ini ada tiangnya. Tertulis tiang Abu Lubabah. Di Raudhah. Antum kalau ke Raudhah ada tiang di situ. Tiang Abu Lubabah, di situ beliau mengikatkan dirinya sebagai bentuk penyesalan beliau, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu orang yang beriman. Orang yang beriman itu ketika jatuh kepada kesalahan, dia akan menghukum dirinya. Dia akan menghukum dirinya. Itu betul-betul dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena turun ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Dan jangan pula kalian mengkhianati amanah-amanah yang diberikan kepada kalian.
Singkat cerita, beliau lakukan apa? Mengikat dirinya di tiang Masjid Nabawi. Dan itu beliau lakukan selama 6 hari lamanya. Kecuali di waktu-waktu sholat. Di waktu-waktu sholat istrinya yang datang, ya, untuk membuka rantai tersebut. Akhirnya teman-teman sekalian, hafidhoni wa hafidhakumullah, di malam yang ke-7 sebelum fajar, sebelum melaksanakan sholat subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya mendapatkan kabar gembira, turun ayat yang berkaitan dengan Abu Lubabah ini. Karena Abu Lubabah ini menyiksa luar biasa. Allah Jalla wa'ala turunkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-102. Nah ini ayat yang ke-102, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa akharuna tarafu bidunubihim. Di antara mereka, di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang-orang yang mengakui dosa-dosa mereka. Padahal teman-teman sekalian, ayat ini ketika turun tidak ada yang menjadi saksi atas perbuatan Abu Lubabah. Tidak ada saksi dari kaum muslimin. Yang tahu orang-orang Yahudi saja. Tentang apa? Ucapan beliau atau isyarat yang beliau lakukan itu, bahwa hukuman yang akan mereka terima apa? Dibunuh. Itu pun tidak diucapkan oleh Nabi SAW. Dan ini dianggap pengkhianatan oleh beliau. Dan ini dianggap dosa besar. Di antara mereka, di antara sahabat-sahabat Nabi. Jadi kalau dia mau, siapa Abu Lubabah, kalau mau artinya mau selamat dari dosa ini, sudah cukup dia diam-diam saja. Kan begitu. Diam-diam sudah bertobat saja kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah. Karena tidak ada saksi dari kaum muslimin. Nah, tapi lihat pengakuan orang-orang beriman ya. Ketika dia jatuh kepada kesalahan, dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berlama-lama di dalam dosa dan maksiat. Wa akharuna tarafu bidunubihim. Sebagian dari mereka ada orang-orang yang mengakui dosa-dosanya. Khalatu amalan salihan wa akharu sayyan. Asallahu ayyatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Mereka mencampur adukan kebaikan-kebaikan mereka, amalan-amalan yang baik dengan amalan-amalan yang buruk. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa mereka. Mudah-mudahan Allah menerima taubat mereka. Innallaha ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nabi gembira. Turun ayat ini berkaitan dengan Abu Lubabah Al-Ansari ini. Maka istrinya Nabi SAW, Ummu Salamah, melihat kegembiraan Nabi SAW. Ya Rasulullah, apa yang membuat engkau bahagia? Kata Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, Nabi mengatakan turun ayat yang berkaitan dengan Abu Lubabah, Allah menerima taubatnya. Apa kata Ummu Salamah radhiyallahu taala anha? Ya Rasulullah, bolehkah aku kabarkan berita ini kepada Abu Lubabah? Kata Nabi, kalau anti mau silakan. Ketika itu belum turun hijab yang melarangnya, ya, belum turun hijab berkaitan dengan istri-istri Nabi SAW. Intinya Nabi katakan kalau anti mau silakan sampaikan. Akhirnya Ummu Salamah berteriak menyampaikan berita kabar gembira ini kepada Abu Lubabah. Abu Lubabah sangat-sangat gembira. Sahabat-sahabat yang mendengarkan ketika itu yang sedang berzikir, menunggu waktu sholat subuh, datang mereka kepada Abu Lubabah ingin memeluknya, tapi ingin melepaskan rantai tersebut. Tapi apa kata Abu Lubabah? Tidak, jangan lepaskan rantai ini. Aku ingin Nabi SAW yang melepaskan rantai ini. Akhirnya Nabi datang sebelum waktu sholat subuh. Nabi datang, kemudian beliau lepaskan rantai tersebut. Apa kata Abu Lubabah? Sebagai rasa gembiranya beliau dan sebagai penebus dari dosa yang beliau lakukan, beliau katakan, ya Rasulullah, seluruh hartaku aku infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi katakan, tidak, jangan, terlalu banyak itu, sepertiga saja, dan sepertiga itu sudah cukup. Dan begitu orang-orang yang beriman, teman-teman sekalian. Makanya Allah sebutkan, lihat ini sebagai catatan, antum catat ayat ini dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-201. Ketika orang beriman itu jatuh kepada kesalahan, apa yang mereka lakukan? Lihat, Allah kabarkan di dalam surat Al-A'raf ayat ke-201. Allah berfirman, innalladzina taqaw, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa,
Jadi ayat ini untuk orang-orang yang bertakwa. Yang tidak bertakwa tidak masuk pada ayat ini. Innal ladzina taqau idza massahum ta'ifun minasyaitani tadzakkaru. Orang-orang yang bertakwa itu, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila mereka ditimpa godaan was-was dari syaitan, bisikan-bisikan dari syaitan untuk melakukan dosa dan maksiat, tadzakkaru. Mereka orang-orang beriman bertakwa itu segera mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dilakukan oleh siapa? Abu Lubabah. Satu kesalahan, ya, yang itu pun tidak disengajakan oleh beliau. Ya, tergelincir beliau. Langsung mengatakan bahwa hukuman mereka disembelih, ya, dihukum mati. Tadzakkaru, kata Allah, mereka pun mengingat Allah Subhanahu wa taala, fa idahum mubsirun. Maka mereka orang-orang yang beriman itu akan melihat kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Dan itu prinsip orang yang beriman. Makanya di sini disebut dengan taifun. Taifun itu dari kata tofa yatufu. Apa itu tofa yatufu? Bertawaf, mengeliling. Idza massahum taifun minasyaitan. Jadi Allah katakan dengan bahasa taif. Artinya setan itu terus mengelilingi orang-orang beriman, selalu berada di sekitar orang-orang beriman, ingin menjerumuskan siapa? Orang-orang yang beriman. Dilihat ada kesempatan, situ saatnya dia masuk. Gitu syaitan. Makanya kadang kita ini ya, kadang jatuh kepada kesalahan. Kita sudah tahu itu dosa, langsung jatuh lagi pada kesalahan. Tapi kalau jatuh kepada kesalahan, apa kata Allah? Tadzakkaru. Mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, fa idahum mubsirun, maka mereka akan melihat dosa-dosa mereka dan mereka akan tebus kesalahan-kesalahan itu dengan kebaikan-kebaikan. Innal hasanati yudhibna sayiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Makanya Abu Lubabah untuk menebus kesalahan dia katakan ya Rasulullah, semua hartaku ini untuk dakwah. Aku infakkan di jalan Allah Subhanahu. Dan ini pula yang pernah dipraktekkan oleh Umar Ibn Khattab. Umar Ibn Khattab itu pernah melakukan satu kekeliruan. Umar Ibn Khattab pernah, beliau itu berada di kebunnya. Ya, dengan kegiatan beliau berkebunnya. Tiba-tiba ketika beliau pulang dari kebunnya ingin melaksanakan sholat asar, beliau dapati qad shalan nasu al-asra. Beliau dapati orang-orang sudah selesai dari sholat asarnya. Terlambat beliau, Umar Ibn Khattab. Coba lihat apa yang beliau lakukan. Bagi orang yang beriman, ini tentunya kesalahan, ya, kekeliruan, ya, menunda-nunda sholat apalagi so azan ini, dosa jaga kasokode. Kita azan dulu kalau begitu. Allahu taala alam. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Jadi orang-orang yang beriman ketika mereka jatuh kepada kesalahan, kekeliruan, dosa dan maksiat, maka segera mereka ganti keburukan, kesalahan, kekeliruan tersebut dengan kebaikan-kebaikan. Innal hasanati yudhibna sayiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan yang dilakukan. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Abu Lubabah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, dan ini pula dipraktikkan oleh Umar Ibn Khattab. Setelah pulang dari kebunnya, beliau dapati kaum muslimin telah melaksanakan sholat asar. Maka apa yang dilakukan oleh Umar Ibn Khattab? Beliau infakkan kebun tersebut. Beliau infakkan kebun tersebut untuk Islam dan kaum muslim. Kenapa? Karena kebun ini beliau akhirnya tertinggal sholat berjamaah. Artinya untuk menebus kesalahan tersebut. Kita sekarang Masya Allah banyak disibukkan, dilalaikan dengan gadget handphone yang kita miliki. Kadang kita masbuk, ya,
Gitu. Orang beriman tadi, kalau dia jatuh kepada kesalahan, diganti kesalahan itu dengan kebaikan-kebaikan. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Bahkan dulu ulama salaf, kalau mereka melakukan satu perbuatan dosa, misalkan ghibah, mereka langsung bernazar besok berpuasa sebagai tebusan dari ghibah yang mereka lakukan. Kalau puasa-puasa sunnah itu sudah terbiasa mereka lakukan, jadi sudah artinya jatuh lagi pada ghibah berpuasa, jatuh lagi pada ghibah berpuasa, jatuh lagi pada ghibah berpuasa. Akhirnya sunnah ini hal yang jadi sesuatu yang jadi biasa pada diri mereka, jadi mudah. Untuk supaya betul-betul mendapatkan hukuman yang betul-betul supaya perbuatan itu ditinggalkan, mereka tambah lagi, misalkan dengan bersedekah. Jadi kalau ghibah berpuasa plus dengan sedekahnya, supaya betul-betul jerak, ya, tidak melakukan perbuatan dosa. Aman tuh, seperti itu. Nah, kita kembali kepada tadi persiapan kaum muslimin, bahwasanya kaum muslimin dalam perang ini mereka hanya membawa 70 unta, 1 ekor unta untuk 3 orang sahabat. Nabi SAW mendapatkan 2 orang sahabat, Ali dan Abu Lubabah. Itu pun teman-teman sekalian, Ali bin Abi Thalib bin Abu Lubabah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada Nabi SAW, nahnu namshi anka. Kan tidak mungkin, ini seorang nabi, seorang pimpinan tertinggi. Ya kalau bahasa kita sekarang, ini kan presiden, masa beliau jalan kaki, kita naik unta, kita naik kendaraan, kan seperti itu. Maka kata keduanya, ya Rasulullah, jatah kami engkau yang ambil ya Rasulullah. Artinya begini, misalkan kalau ganti-gantian ya, 1 unta ini untuk 3 orang, kalau 1 kilo Ali bin Abi Thalib, nanti yang 2 jalan, nanti berikutnya lagi untuk, jadi kalau sudah 1 kilo perjalanan, nanti gantian lagi Abu Lubabah, begitu 1 kilo, Rasulullah 1 kilo, ini misalnya. Maka mereka tidak tega melihat perbuatan itu. Masa Nabi SAW jalan kaki, kita naik unta? Maka jatah mereka berdua diberikan kepada Nabi SAW. Nahnu namshi anka ya Rasulullah, kita jalan saja Rasulullah, engkau yang naik unta saja ya Rasulullah, sebagai pengagungan mereka kepada Nabi SAW. Tapi apa kata Nabi? Lihat, ini menunjukkan akhlak Nabi, ketawaduan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi apa? Ma antuma aqwa minni wala ana bi aghna anil ajri minkuma. Kalian berdua tidak lebih kuat dariku. Kalian berdua, kata Nabi, tidak lebih kuat dariku. Aku ini kuat. Aku diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala ana bi aghna anil ajri minkuma. Aku pun butuh pahala sebagaimana kalian berdua butuh pahala. Insyaallah kan luar biasa. Jadi anak juga butuh pahala. Kalau ingin mendapatkan pahala, anak juga butuh pahala. Makanya anak ingin berjalan juga. Kan pengorbanan itu jalan kaki. Luar biasa kan? Jadi sebagaimana kalian ingin dapat pahala, aku ingin mendapat pahala. Kalau kita kan Masya Allah, misalkan ketua takmir masjid misalkan, kan gantian misalkan naik motor. Jadi kalau mungkin, ini ketua takmir ini Masya Allah, ini ketua silakan antum saja yang pakai. Paling ketua, Masya Allah, jazakallah khair. Antum murid yang bagus, anak buah yang bagus. Ya, kan begitu loh. misalkan. Lihat Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi itu pemimpin yang adil, insyaallah. Nabi tidak membeda-bedakan di antara sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi mengatakan, kalau kalian butuh pahala, ana juga butuh pahala. Ya, ini seorang Nabi yang sudah dijamin masuk surga. Nabi masih mengatakan, wala ana bi aghna anil ajri minkum. Ana pun butuh pahala sebagaimana kalian butuh pahala. Dengan pahala itu aku bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surganya, mendapatkan rahmatnya. Ini sudah ada jaminan surga. Nah, kita bukan nabi, belum ada jaminan, tapi masih meremehkan yang namanya
kebaikan-kebaikan. Makanya kita diperintahkan fastabiqul khairat, berlomba-lomba kalian untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, dan jangan pernah meremehkan yang namanya kebaikan. Sekecil apapun kebaikan itu jangan pernah remehkan. Jangan pernah remehkan yang namanya sholat. Lihat kisah tadi Umar toh. Umar itu bukan artinya bukan tidak mau sholat. Cuma mungkin beliau sibuk di kebunnya, akhirnya bersegera ke masjid. Tiba-tiba beliau dapati kaum muslimin sudah melaksanakan sholat asar. Beliau merasa menyesal. Allahu Akbar. Kenapa kebunku telah melalaikan aku dari sholat berjamaah? Lihat, ini menunjukkan bahwasanya mereka mengagungkan namanya apa? Sholat. Mereka agungkan yang namanya sholat. Karena kita tahu bersama, sholat ini adalah solusi dari segala masalah-masalah yang kita hadapi. Makanya kita dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Al-falah itu kan mari kalian menuju apa? Kemenangan, keberuntungan, kebahagiaan. Itu namanya al-falah. Karena Allah pemilik kemuliaan. Dia pemilik segala solusi. Dia pemilik segala apa yang ada di alam semesta ini. Nah sekarang Allah panggil hayya 'alal falah, silakan sini. Antum-antum yang ingin rahmat, ingin rizki, ya, ingin solusi dari masalah-masalah yang antum kehendaki, silakan kemari ke salat. Kan dipanggil kita hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya cuman masalahnya kita remehkan itu. Ya. Ada yang meremehkan, ada yang merasa berat. Ya, ingat dalam Islam ada satu kaidah yang mungkin antum sudah tahu bersama. Al jazaa'u min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis perbuatan. Ya kalau kita menganggap sholat itu sesuatu yang tidak berharga, ya al jazaa'u min jinsil amal, maka kita pun tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meremehkan yang namanya sholat, ya kita pun akan diremehkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menunda-nunda yang namanya sholat, ya sudah, konsekuensinya siap-siap semua perkara tertunda, semua urusan-urusan tertunda. Al jazaa'u min jinsil amal, seperti itu. Jadi Allah itu membalas perbuatan hamba, ya, Allah itu membalas hamba sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Jadi kalau kita bersegera untuk melaksanakan sholat, bersegera untuk melakukan kebaikan, maka segera urusan-urusan kita selesai, apa yang kita minta diberikan. Bahkan sholat itu mempercepat doa kita dikabulkan, kan begitu. Makanya Umar itu merasa Masya Allah, luar biasa penyesalan beliau tertinggal sholat berjamaah. Kenapa sholat itu merupakan sholat mempercepat doa kita? Ya karena dalam sholat itu kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW, idza kata Hudzaifah ibn Yaman, karena Nabi SAW idza hazabu amrun shalah. Nabi SAW kalau ada masalah yang beliau hadapi yang sulit untuk beliau pecahkan, beliau melaksanakan sholat dua rakaat. Begitu kata Hudzaifah ibn Yaman. Dan teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Wa kana Abu Bakar As-Siddiq wa Umar ibn Khattab wa Abdurrahman bin Auf ya'takibuna ba'iran. Nah, jadi satu unta untuk siapa? Abu Bakar Siddiq, Umar dan Abdurrahman bin Auf, Hamzah bin Abdul Muttalib, Zaid bin Haritha dan Abu Kabsyah. Ini mereka pun satu unta, ya'takibuna ba'iran, dan gantian mereka. Teman-teman sekalian, hadirin wa hafizakumullah, di tengah perjalanan sebelum tiba di medan pertempuran, Nabi SAW memerintahkan kepada sahabat-sahabat untuk memutuskan semua lonceng-lonceng yang ada di leher unta-unta yang mereka bawa. Jadi Nabi perintahkan kepada sahabat-sahabat untuk memutuskan semua al-ajras itu lonceng-lonceng yang digantungkan di leher unta-unta yang dibawa oleh sahabat-sahabat Nabi. Kenapa itu dilakukan oleh Nabi SAW? Jangan sampai
lonceng-lonceng tersebut dijadikan sebagai apa? Jimat. Dan itu kesyirikan. Nabi tidak mau ada sahabat-sahabat yang melakukan kesyirikan dalam perang ini. Karena kesyirikan itu membawa apa? Membawa apa? Kesialan. Membawa kehancuran, kebinasaan. Kan begitu. Dan Nabi SAW mengatakan apa? Man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu. Siapa yang menggantungkan tamimah, yang menggantungkan hatinya kepada tamimah, jimat-jimat, fala atamallahu lahu. Allah tidak akan sempurnakan semua urusan-urusannya. Allah akan biarkan dia dengan urusan-urusan tersebut. Artinya apa? Allah tidak akan tolong dia. Makanya Nabi perintahkan sahabat-sahabat untuk memutuskan semua lonceng-lonceng yang ada pada leher unta-unta mereka. Putuskan itu supaya tidak ada jimat-jimat. Kita ini mau berperang. Yang kita hadapi orang-orang musyrik dengan persenjataan yang lengkap, dengan pasukan yang banyak. Ada 1000 pasukan mereka. Awalnya 1319. Cuman 319 ini pulang karena mendengarkan kabar bahwasanya Abu Sufyan sudah selamat. Cuma pimpinannya mereka siapa? Abu Jahal tidak mau. Tidak mau, tetap kita perangi kaum muslimin. Abu Jahal pun terbunuh dalam perang ini. Intinya Nabi SAW tidak mau dalam perang ini ada sahabat-sahabat yang melakukan kesyirikan. Tidak mau Nabi SAW. Sebab kesyirikan tadi membawa kehancuran, tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam perang Badar ini jumlah mereka yang sedikit, Allah berikan kemenangan untuk mereka. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada mereka. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menolong kalian dalam perang Badar wa antum adillah. Dalam keadaan kalian ketika itu jumlahnya sedikit. Dalam keadaan kalian ketika itu lemah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, mudah-mudahan kalian senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, Allah menyebutkan tentang mereka, laqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Allah sebutkan tentang kelemahan mereka sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jumlah mereka sedikit, liya'lamu, untuk mereka tahu bahwasanya annan nasra, bahwasanya kemenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari apa? Dari banyaknya pasukan, bukan dari lengkapnya persenjataan, tidak. Tapi kemenangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Dan pada perang ini sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berangkat, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih memeriksa sahabat-sahabat ketika itu, mengecek sahabat-sahabat yang ikut bersama beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena ada beberapa sahabat yang mereka masih kecil yang ingin ikut berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, lantas semuanya ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja mereka ini? Sahabat-sahabat yang punya keinginan kuat. Usia mereka masih kecil, tapi sudah punya semangat untuk berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ya, masih kecil ada keinginan kuat untuk apa? Berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya seorang sahabat yang bernama Umair bin Abi Waqqas. Umair bin Abi Waqqas. Umair bin Abi Waqqas ini sahabatnya masih lagi. Ini saudaranya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Jadi ketika Nabi SAW mengecek pasukannya, itu kata Sa'ad bin Abi Waqqas, yatawara siapa? Umair bin Abi Waqqas ini dia bersembunyi di belakang. Ini kata siapa? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Faqala Sa'ad ra'aitu akhi Umairan qabla an ya'ridana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil khuruj ila Badrin yatawara.
Jadi Umar itu bersembunyi supaya tidak dilihat oleh Nabi SAW. Kalau dilihat oleh Nabi masih kecil, Nabi suruh pulang. Maka kata siapa? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ya akhi, wahai siapa? Saudaraku, malakah? Apa yang terjadi dengan antum? Apa kata Umair bin Abi Waqqas, saudaranya ini, adiknya ini? Inni akhafu an yarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayasta'riduni fayaruddani. Kenapa engkau bersembunyi di sini? Aku itu khawatir jangan sampai dilihat oleh Nabi. Kalau dilihat oleh Nabi dan umurku masih kecil, nanti Nabi suruh pulang. Aku tidak mau. Wa ana uhibbu al-khuruja la'allallaha yarzuquni syahadah. Lihat. Aku ingin keluar bersama Nabi dan aku mengharapkan semoga Allah berikan aku apa? Syahadah. Sebagai seorang sahabat yang mati syahid masalah. Masih kecil, luar biasa mereka berjihad, suka berperang. Yang kan masih kecil ingin berperang bersama Nabi SAW. Masya Allah. Anak-anak kita juga sekarang ini Masya Allah masih kecil mereka suka berperang juga. Perang game online. Anak-anak sekarang tuh masih kecil suka jago berperang orang. Perang game online. Jago-jago. Atau yang bapak-bapak saja masih berperang game online orang. Orang bilang latihan kata. Rata-rata kan begitu. Lihat sahabat-sahabat ini masih kecil, tapi masya Allah luar biasa. Berperang sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, fa'uridu ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fastasgharahu. Tiba-tiba Nabi mendapati siapa? Umar. Faqala irji. Nabi mendapati Umar, lantas Nabi katakan irji. Pulang kamu Umar. Apa yang dilakukan oleh Umar? Lihat. Fabaka Umar. Umar pun menangis. Tidak diizinkan berperang bersama Nabi, Umar menangis. Umurnya masih kecil. Kalau kita kan alhamdulillah, syukran jazakallah khair, antum jazakallah khair. Anu mau pulang ke rumah apa santai, main game online saja apa. Lihat Nabi. Umar tidak diizinkan oleh Nabi menangis. Akhirnya fa'ajazahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya karena Umar menangis memaksa, ya sudah diizinkan oleh Nabi, sudah kamu ikut saja. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas, saudaranya, kakaknya? Fakuntu aqilu lahu hamaila sayfihi min sigarihi. Dan aku yang bantu-bantu Umar ini karena umurnya masih kecil, aku bantu-bantu dia untuk mengikat pedangnya karena masih kecil. Apa kata beliau? Wa qutila Umar fi ghazwati Badrin. Akhirnya Umar sesuai dengan keinginannya untuk mati apa? Syahid. Akhirnya beliau pun terbunuh dalam perang Badar. Dan umurnya ketika itu sitata asyrata sana. Berapa itu? 16 tahun umurnya ketika itu, dan beliau mendapatkan syahadah, mati syahid dalam perang ini sesuai dengan keinginannya radhiyallahu taala anhu. Dan ada beberapa sahabat yang ditolak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka Usama bin Zaid, Abdullah bin Umar, sahabat-sahabat junior ini ya. Usama bin Zaid ditolak, Abdullah bin Umar ditolak, Barra bin Azib ditolak oleh Nabi SAW, Rafi' bin Khadij ditolak oleh Nabi SAW, Usaid bin Zuhair, sahabat-sahabat muda ini, Zaid bin Arqam ditolak oleh Nabi SAW, Zaid bin Thabit radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini beberapa sahabat yang ditolak oleh Nabi SAW dalam perang Badar yang usia mereka masih sangat muda sekali, dan Nabi tidak inginkan mereka ikut bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kita belum masuk perang ini, baru persiapan perang ini, baru menuju pada perang, pada tempat yang namanya Badar. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله